warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah salat salam yang kami cintai, alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sama-sama mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kemampuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut beliau sampai kiamat. Para jamaah sekalian, masing-masing kita tentunya ingin selamat dunia akhirat. Tentunya kita ingin kebaikan sebanyak-banyaknya. Maka ada pesan Rasulullah SAW kepada istri tercintanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah SAW, kamu hendaknya jangan sampai tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Kita juga begitu. Sebetulnya pesan Rasul itu bukan hanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, kepada kita semua juga. Jangan sampai tidur sebelum kita menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, kata Nabi, jangan sampai tidur kita sebelum melaksanakan haji dan umrah. Sebelum tidur haji dulu, umrah dulu. Sekarang kan haji Indonesia sudah daftar sekarang sudah 70 tahun nunggunya. Kalau di Malaysia itu daftar haji itu sudah 140 tahun. Jadi kalau 140 tahun ya mungkin cicitnya ya. Kalau seperti Pak Jito sudah akan berangkat insya Allah ya, kalau tidak 1 tahun 2 tahun ini. Karena tahun depan ini sudah yang paling diutamakan yang usia 65 ke atas. Makanya Pak Jafar sudah daftar langsung berangkat. Sudah daftar Pak Jafar? Sudah daftar Pak Jafar? Belum? Sudah. Diutamakan itu insya Allah. Bisa. Tidak apa-apa. Barusan kan sudah daftar. Izan Nabi, jangan sampai tidur sebelum menghatam Quran. Jangan sampai tidur sebelum haji dan umrah. Berarti Indonesia 70 tahun lagi tidurnya. Ya. Malaysia 140 tahun lagi. Subhanallah. Kata Nabi, jangan sampai tidur kamu sebelum diampuni oleh semua umat Islam sedunia. Ya. Kita harus minta ampun dulu, minta maaf dulu pada seluruh umat Islam sedunia. Ya apa, satu kampung saja sini selesai semalam ya. Berarti tidak boleh tidur sebelum diampuni oleh mukminin mukminat seluruh dunia. Pesan Nabi juga,
jangan sampai tidur sebelum mendapat syafaatnya para anbiya wal mursalin. Anbiya itu berapa? Para nabi itu berapa jumlahnya? 124.000. 124.000 nabi. Bukan 100 tapi 1000 ya. 124.000 nabi satu-satu. Rasulnya 313. Ada yang menyatakan 314. Tapi yang kuat 313. Rasul seluruhnya. Yang wajib diketahui hanya 25 itu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Syu'ib, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Itu harus hafal itu ya. Udah hafal dulu itu diginikan tangannya dulu. Kalau sekarang nggak hafal tidak apa-apa. Harus hafal itu. Malaikat tuh jumlahnya itu tambah terus itu malaikat. Kalau malaikat ya tak temu jumlahnya lebih banyak dari manusia. Sebab kita wudhu saja, wudhu kalau tidak dianduk lo ya, yang air yang ke kepala diginikan, kan netes itu jadi malaikat semua itu. Mintakan ampun orang yang wudhu. Berapa jumlahnya? Cuma yang wajib diketahui hanya 10 saja. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu yang harus dihafal saja ya. Tadi pesan Nabi sebelum mendapat syafaat dari para anbiya mursalin jangan tidur. Jangan tidur. Lagian kalau mau tidur usahakan punya wudhu. Orang yang tidurnya punya wudhu, kalau tidurnya bablas apa? Ya bablas ya, tidur sesungguhnya ya. Maka itu meninggalnya syahid. Mati syahid. Usahakan memang dingin ya. Dingin. Bikin agak lama tidur. Supaya agak lama tidurnya itu wudhu dulu. Terus baca doa tidur biasanya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika dengan menyebut asmamu ya Allah, ahya aku siap hidup. Siap hidup lagi berarti ya. Wa bismika dan dengan menyebut asmamu ya Allah amut, aku siap mati. Jadi orang tidur itu berangkat hidup atau berangkat mati. Sadar itu. Kadang kita kan hanya baca doa, tidak ingat itu ya. Bahwa kita siap hidup, siap mati. Ahya wa amut. Amut itu artinya mati, bukan nyimut ya. Wa amut. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Siap hidup, siap. Nah, ditambah itu saya bismi rabbi dengan menyebut asma Tuhanku. Wada'tu jambi, aku tempatkan punggungku ini di tempat peraduan. Tidur dia. Wada'tu jambi farfa'huli. Mudah-mudahan kau mengangkat aku kembali. Berarti hidup kembali. Ya. Makanya ketika bangun tidur mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya. Alhamdulillah segala puji lillah hanya bagi engkau ya Allah.
Alladzi, engkau yang telah ahyana, menghidupkan aku kembali, ba'da ma amatana, setelah aku mati. Berarti tidur itu dianggap mati. Mati. Itu doa setelah tidur, berarti kita bersyukur pada Allah bahwa kita dihidupkan kembali. Orang tidur kayak mati. Coba orang tidur, coba dibuka matanya gini, maaf. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, ya Pak. Jadi yang kelihatan bukan mata kita ini, tapi roh kita, ya. Ketika roh masih lengkap, bisa melihat. Coba dipanggil, Budi, gitu, waktu tidur. Budi, tidak dengar ya, tidak dengar. Kecuali jebungnya, Budi, kaget. Ojo rame-rame aku turu. Ya berarti tidak turu kalau ngomong ngono, ya. Berarti tidak turu. Sebab sik krungu. Paulek turu temen tidak krungu, ya. Sekalipun dibengok tidak krungu. Tak celuk-celuk kok. Udah krungu ya opong tidur ya. Tidur mati. Orang mati begitu juga. Kalau orang mati itu sebetulnya dengar itu. Cuma nyaho ndak iso. Menjawab ndak bisa. Dengar ya dengar. Karena yang dengar rohnya. Yang dengar rohnya. Cuma ndak respon misalnya. Ndak respon. Jadi penting kita ketika tidur itu mau tidur ambil wudhu. Nah, tips supaya jauh dari kemalingan dan kebakaran, ini penting ya. Sudah ada yang jaga nih malaikat. Kalau kita mau tidur selain baca Bismillahirrahmanirrahim, baca basmalah 21 kali. Tidak bernafas 7 kali, 7 kali, 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali. Dibaca 3 kali. 7 kali 3, 21. Ini alhamdulillah saya pernah membuktikan itu. Ketika saya mau tidur, saya baca itu, istri saya itu ceroboh. Ceroboh maksudnya waktu itu pas padam listrik. Ya, padam listrik, terus nyalakan lilin tuh, ada lilin yang gede itu ya. Itu taruh di atas lemari dan tidak dikasih apa-apa, hanya dikasih ya kengkang kayu lemari itu, kayu triplek. Kira-kira 2 atau ya 1,5 jam lah ya. Itu habis itu. Habis. Dan terbakar ini. Lemari ini terbakar. Apa ini gini saya? Karena saya tidur di luar, terus di kamar tuh ada anak-anak sama istri itu. Setelah saya masuk, subhanallah, betul. Saya juga sirep sudah. Tapi ya Allah dibangunkan saya. Kayak seakan-akan delok di kamar kena opo gitu. Itu sudah subhanallah. Sambilkan sajadah. Sapukul nih, tapi agak lama. Ini mungkin ya barokahnya basmalah 21 itu. Barokahnya basmalah 21. Pokoknya 2 itu, kecurian, kebakaran, insya Allah dijaga oleh Allah. Dengan baca basmalah 21 kali, bernafas 3 kali. Kan mampu semua kan? Ya kalau memang tidak mampu ya 3 kali dah Bismillahirrahmanirrahim. Kau dapat nafas saya. Seperti Nabi Adam yang suruh baca 100 kali itu ya. Baca 100 kali sebagai mas kawin gitu loh. Sholawat Jibril. Nabi Adam tidak kuat. Ping 5 bernafas. Ya tidak apa-apa. Ping 20. 5 kali 20 berapa? Ya 100 ya. Sama dengan itu. Kalau udah kuat 7 kali ya 3 kali saja. Berarti 7 kali nafas ya. 3 kali dibaca 7 kali.
Terus Aisyah itu sebetulnya ya apa ya Rasul, kalau sebelum tidur menghatam dulu, saya hatam Quran itu 3 hari sekali. Berarti harus 3 kali, 3 hari. Aisyah itu 10 juz satu hari. Tidak tahu Aisyah sini nih. 3 hari khatam, berarti 10 juz setiap hari. 10 juz itu rutin sudah. Kata Rasul, man qara'a surat al-ikhlas marratan wahidatan faka'annama qara'a sulusul Quran. Siapa membaca surat ikhlas 1 kali sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Man qara'a surat al-ikhlas marratain 2 kali faka'annama qara'a sulusayil Quran. Kalau 2 kali sama dengan membaca 2/3 Al-Quran. Man qara'a surat al-ikhlas salasa marratin 3 kali faka'annama qara'a al-Qur'ana kullah, sama dengan hatam baca Al-Quran. Ini makanya yang menjadi pemenang ketika sayembara Rasulullah mencari mantu, diumumkan, ayo siapa yang hatamnya cepat Al-Quran lapor ke aku, dia akan aku ambil mantu. Walau akan ingin diambil mantu semua sahabat itu. Kan baca, lapor, ya Rasul saya sudah berapa? 1 minggu. Oh hebat. Ada lagi, saya Rasul. Tapi tetap Rasulullah belum mengumumkan. Saya 1 bulan. Bagus. 1 bulan bagus. 1 minggu bagus. Saya 2 minggu. Bagus. Saya 3 hari, bagus, berarti 10 juz. Saya 1 hari, bagus. Ada calon mantunya nih, saya 1 menit ya Rasul. 1 menit khatam, jual saksikan ini. 1 menit khatam Quran ini. Ya apa 1 menit, kata sahabat yang lain. Ya Rasulullah kan pernah dawuh, siapa yang membaca surat Ikhlas 3 kali, maka pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran seluruhnya. Iya lali aku. Ya kalau belum waktunya jadi mantu ya begitu memang ya. Jadi membaca surat Ikhlas sebelum tidur 3 kali sama dengan pahalanya membaca Al-Quran seluruhnya. Enak mata Al-Quran itu 3 kali. Syukur 10 kali. 10 kali itu dibangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibaca 10 kali tiap hari, ngelamar anak gadis seperti apa saja diterima. Tapi lek wis dibojo tak usah macam-macam. Lek wani diparut silahkan. Itu penting Pak Budi. Penting tuh Pak Budi. Karena Pak Budi biasa keliling ya. Udah aku itu, tidak apa-apa ya. Boleh baca 10 kali. Kalau sudah siap diparut dan siap diraupi Uya Lombok. Subhanallah. Jadi itu surat Ikhlas. Kalau ingin rezekinya lancar, surat Ikhlas juga, tapi tiap malam 11.000 kali. Ya. Kuat ya 11.000. 100 saja sudah petengan ya. Loh, kok padam? Tak taunya jam 1 bangun. Ini sing padam ya. 11.000. Kalau temenan kuat. Jadi dicang. 1 jam dapat berapa? Misalnya 1 jam dapat 1.500 semuanya ya. Berarti butuh berapa jam? Berarti habis maghrib harus sudah mulai. Isya sholat mulai lagi. Terus. Ya butuh sekitar 13 jam ya. 14 jam. Berarti maghrib sampai habis subuh. Terus.
Waktunya hanya 40 hari aja. 40 hari. Itu kalau berhasil diberi kaya oleh Allah dengan cara Allah. Tapi kalau sudah makan cukup perlu apa? Macam-macam lagi. Sudah baca 100 kali cukup. Memang fidak kalau bisa itu seumur hidup, tidak kurang dari 400.000 kali. Kalau tiap waktu 10, 5 waktu berapa? 50. 50 kali 1 bulan berapa? 1.500 ya? Oh? 1.500. 1.500 kali 10 hanya 100.000 ya. 1 tahun berarti hanya berapa? Berapa? 14.000 cuma. 18.000 cuma. Sedikit itu. Kalau 100 setiap waktu itu 500. Berarti 1 bulan bisa 15.000. Wow. 15.000 kali 1 tahun saja itu kali 300. Wah, ini cepat ini. 100. Jadi fidaknya minimal 500.000. Sudah lepas dari neraka. Tapi untuk tidak seperti itu, orang yang sholat jamaah terus menerus sudah lepas dari neraka. Baca salawat 1.000 kali sudah lepas dari neraka. Dulu ada sahabat ini Rasulullah juga heran. Ketika meninggal dimandikan para malaikat, disalatkan jenazahnya oleh para malaikat. Yang mengantar jenazahnya ke kubur juga para malaikat. Rasulullah heran, bertanya kepada malaikat, apa kok Iya ya Rasul, kami diperintah oleh Allah untuk merawat jenazah. Setelah ditanya, apa amalannya ini? Sahabat. Tak taunya dia prei tidur, tidak membaca surat Ikhlas. Prei tidur. Di siang malam baca surat Ikhlas terus. Itu akhirnya dimuliakan oleh Allah ketika wafatnya, diurus jenazahnya oleh para malaikat. Kita tidak mampu. Ya, banyak pekerjaan lain ya. Subhanallah. Jadi menghatamkan Al-Quran cukup dengan membaca surat Ikhlas sebanyak 3 kali. Terus kata Nabi, kamu jangan sampai tidur sebelum haji dan umroh. Ya apa Rasulullah, haji sekarang daftarnya sulit ya. Pak Haji sudah ya? Belum? Sudah daftar kan? Belum juga? Oh belum ya. Kapan daftar? Daftar haji itu mudah. Dengan 500.000 bisa sudah. Ya udah. Ini sudah. Nggak nabung sudah ya tiap bulan. Kalau 10.000 taruh 10.000. 10.000 tiap bulan kan banyak juga kalau sudah. Mungkin 140 tahun sudah lunas ya. Berarti berangkat 140 tahun. Di Malaysia seperti itu ya. Jadi kata Nabi, kalau kamu mau tidur baca subhanallah 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 33. Alhamdulillah 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 33. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 34. Kalau 34 jumlahnya 100. Maka kamu sudah melaksanakan haji dan umroh. Berarti orang Islam ini bisa tiap malam naik haji. Tiap malam. Di samping haji yang ke sana ya. Udah usah aku belum wis enggak kaji. Ya duit-duit ya daftar ya. Daftar. Ya. Jadi tadi menghatamkan Quran cukup membaca
Surat Ikhlas 3 kali. Hajinya, umrohnya cukup membaca tasbihat. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu pahalanya sama dengan haji dan umroh. Kalau tiap waktu kan sudah kita baca itu ya. Tiap waktu. Tapi lain kalau mau tidur lain ya. Terus yang terakhir, bukan terakhir ini, kalau ingin ridhonya semua umat Islam seluruh dunia, kita harus baca Astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Gampang kan ya? Astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu sudah sama dengan kita mendapatkan maafnya umat Islam seluruh dunia. Maafnya orang beriman seluruh dunia. Kalau satu-satu sa RW dah mari gitu. Sa RT aja belum tentu selesai. Ini seluruh dunia sudah selesai. Astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Cuma memang digoda oleh Iblis. Kalau niat begitu biasanya baca basmalah sebelum 21 saja sudah sirap. Tapi kalau wudhu dulu kan basah itu, insya Allah ya. Boleh tajdid, nyari wudhu, punya wudhu lagi. Atau langsung sudah, kan sudah punya wudhu ini dari Isya ya. Dari Isya sudah punya wudhu. Jadi kalau Imam Syafi'i itu pernah sholat pakai wudhunya Isya, sholat subuh itu. Jadi tidak batal. Subhanallah. Kalau kita kan kadang imam di depan ya, ini belakang. Depan kuat, kadang belakang. Mowos. Keluar gas. Tapi itu ya nikmat itu. Harus disyukuri. Coba ada keluar gas, kan kembung, sembeng ya. Jadi itu nikmat sekali, tapi jangan dibuang sembarangan. Harus cari momen yang tepat. Ya, timernya harus tepat. Itu jadi caranya untuk mendapatkan maafnya atau ampunannya umat Islam seluruh dunia, baca istighfar untuk mukminin mukminat al ahya'i minhum. Terus yang terakhir, kata Nabi, jangan sampai tidur sebelum mendapat syafaat dari seluruh para anbiya mursalin. Cukup membaca Allahumma sholli ala Muhammadin atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi atau wasahbihi wa ala sairil anbiya wal mursalin gitu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala sairil alihi wa sahbihi wa ala sairil anbiya wal mursalin. Saya ulangi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin. Maka sudah mendapatkan syafaatnya seluruh para nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya. Cukup ya mungkin ya. Mudah-mudahan bisa jumpa di lain kesempatan ya, dan mudah-mudahan kita panjang umur yang barokah ya. Amin Allahumma amin. Mari kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.